pemberian pupuk kandang itu kita lakukan setiap 6 bulan sekali ya, ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Untuk pemberian pupuk kandang pada tanaman alpokat, dipendam ataupun tidak dipendam, pengalaman kami ini selama 3 tahun tidak ada resiko sama sekali. Berbeda ketika teman-teman menanam pohon durian, jangan sekali-kali memendam pohon alpokat, karena pengalaman kami kita menanam pohon durian baru umur 2 tahun kita lakukan pemberian pupuk kandang, kita pendam, itu daunnya pada gosong. Ya, selamat siang, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Edukasi ya. Pada kesempatan siang hari ini ya, kita lagi mau main berkebun di pohon alpokat yang kami punyai ya. Untuk kali ini kita akan berbagi saja ya teman-teman, bagaimana cara merawat pohon alpokat biar nanti kalian ketika mau berkebun pohon alpokat skala kecil ataupun skala besar itu bisa berhasil ya. Di sini sifatnya kami berbagi pengalaman apa yang kami lakukan selama menanam pohon alpokat selama 3 tahun ya, mulai dari awal tanam sampai umur 3 tahun. Dari yang kita alami setelah kita tanam sampai umur 2 tahun itu ya, kita tetap ada kelebihan dan ada kekurangan ya teman-teman. Karena ketika kita awal menanam pohon alpokat ya, kita tidak tahu sama sekali ilmunya ya. Kita nanam ada banyak sekali yang mati ya teman-teman. Ini yang ada di depan salah satu contoh pohon alpokat jenis peluang yang baru berumur sekitar 1,5 tahun yang kita sulam. Untuk pohon alpokat yang ada di bawah di Desa Wisata Edukasi ini, untuk pertumbuhannya tidak begitu cepat, berbeda dengan yang ada di atas ya teman-teman. Sekali lagi kita di sini hanya berbagi pengalaman apa yang kita lakukan berkebun alpokat selama 3 tahun ya. Terus kita kemarin lakukan pembersihan gulma dengan cara kita potong rumput ya teman-teman, karena di tempat kami beberapa minggu ini hujan hampir tiap hari dan kita tidak sempat membersihkan gulma dengan cara kita cangkul seperti tahun-tahun kemarin. Kita cangkul terus kita gemburkan ya. Kali ini kita lakukan pembersihan gulma dengan cara potong rumput ya teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat ya di depan kamera ya, ini memang belum kita lakukan pembersihan dengan cara kita lakukan potong rumput, berbeda yang ada di atas. Yang di blok atas kita lakukan pembersihan gulma dengan potong rumput ya. Terus yang ada di bawah ini ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 4 bulan, ada yang umur 1 tahun teman-teman. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menanam pohon alpokat ya, untuk media semai ketika teman-teman mau menanam itu teman-teman bisa melakukan media tanam dengan perbandingan sekam, terus pupuk kandang, NPK dan puradan. Itu untuk media tanam ketika kita menanam pohon alpokat, biar akar pohon alpokat yang kita tanam nanti setelah berkembang itu medianya sangat gembur. Itu lakukan perawatan selama 2 tahun ya. 2 tahun pemberian pupuk NPK 1616 ataupun pupuk jenis apapun yang beredar di tempat kalian ya. Selama 2 tahun diberi pupuk kandang, pupuk NPK ataupun pupuk pertumbuhan setiap 1 bulan sebanyak 1 genggam. Terus untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali teman-teman. Terus kita lakukan penggemburan setiap 1 tahun 2 kali, yaitu ketika memasuki musim kemarau, sekaligus kita lakukan pembuatan ring penyiraman untuk tempat air. Saat kita siram di musim kemarau itu tidak airnya tidak terbuang sia-sia ya. Terus penggemburan yang kedua ketika memasuki musim penghujan, sekaligus kita memperbaiki pare dan membongkar ring yang kita bikin saat musim kemarau untuk tempat air ya teman-teman. Di sini ini sudah mau hujan ya teman-teman.
Terus ketika teman-teman menanam pohon alpokat, saat memasuki musim penghujan, itu jangan sampai air hujan itu menggenang terlalu lama di area perakaran ya. Karena apa? Karena kalau terlalu lama menggenang di area perakaran itu bisa menyebabkan pohon alpokat yang kalian tanam itu mati sebab kebanyakan air ya. Terus lakukan perawatan pencegahan hama ya, baik itu pemakan daun ataupun jamur. Kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, ditambah dengan pupuk daun dan perekat itu selama 15 hari ya. Baik ada penyakit ataupun tidak, kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida selama 15 hari sekali ya. Terus jangan lupa lakukan pruning ya. Pruning ya. Kita untuk pruning, ada yang kita lakukan pruning yang sulaman itu setiap 4 bulan sekali kita lakukan pruning dan kita lakukan potes ya. Nanti kalau sudah kelihatan bagus akan kita perlihatkan hasil dari pohon alpokat yang kita lakukan pruning dan potes sejak awal, sejak kita tanam teman-teman. Terus itu ya teman-teman, itu sebaiknya teman-teman ketika menanam pohon alpokat itu dari tahun pertama sebaiknya dirawat ya, baik pemupukan, penyemprotan, pemberian pupuk kandang, pembersihan gulma, penggemburan, penyiraman, pembuangan air saat musim penghujan ya, itu lakukan sampai umur 3 tahun ya. Karena biasanya pohon alpokat yang sudah berumur 3 tahun ini sudah besar seperti ini dan kuat teman-teman. Lah bagaimana kelanjutan setelah umur 3 tahun? Kita melihat perkembangan ya, karena kita menanam pohon alpokat baru 3 tahun teman-teman ya. Jadi kita berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mau menanam pohon alpokat ya. Kita baru ilmunya baru kecil teman-teman, cuman kita bagikan apa yang kita lakukan di kebun ya. Nah ini salah satu pembersihan gulma yang kita lakukan dengan cara potong rumput ya, sudah kelihatan bersih teman-teman. Sekali lagi ya saya ulangi ya, ketika teman-teman menanam pohon alpokat ya, tahun pertama lakukan pemberian pupuk NPK ataupun pupuk pertumbuhan setiap 1 bulan sekali sebanyak 1 genggam, dan nanti bisa ditambahkan melihat kondisi pohon alpokat yang kalian tanam ya. Terus umur 2 tahun ke atas yang kita praktekkan itu pemberian pupuk NPK selama atau interval 3 bulan sekali. Terus pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali, 1 karung setiap pokok pohon alpokat. Terus kita lakukan perawatan pencegahan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun dan perekat itu selama 15 hari sekali. Teman-teman untuk menggunakan insektisida, fungisida, cari bahan aktif yang berbeda ya, biar hama itu tidak resisten dengan obat itu saja teman-teman. Terus lakukan pruning ya, teman-teman bisa melakukan pruning. Kalau belum tahu bagaimana cara belajar pruning ya, nanti teman-teman bisa cek di YouTube yang mengajarkan bagaimana cara pruning pohon alpokat. Yang jelas ketika teman-teman mau melakukan pruning itu cari batang yang kecil dulu, yang dikira nanti ketika kita tidak pruning itu akan terseleksi secara alami ya. Terus teman-teman kita juga melakukan potong pucuk ketika pohon alpokat ini sudah berumur 2 tahun ya kemarin ya teman, potong pucuk ya. Itu bertujuan untuk membesar batang pohon alpokat ya. Dan sebagian ya karena kita tidak sempat melakukan potong rumput, ada yang kita lakukan penyemprotan menggunakan herbisida ya teman-teman. Ini yang di atas ya, yang sudah kita bersihkan menggunakan potong rumput teman-teman. Alhamdulillah kalau yang di atas ini pohon alpokatnya, karena kita nanamnya itu ada yang ukuran planter bag, ini sudah lumayan besar-besar ya.
Saya ingatkan bagi teman-teman yang melihat video ini, jangan dibuat acuan, bisa dibuat perbandingan ketika teman-teman menanam pohon alpokat di daerah teman-teman ya. Karena kondisi tanah, kondisi cuaca setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi teman-teman itu melihat kondisi di daerah teman-teman ya. Tapi untuk karakter pohon alpokat mungkin sama ya. Penyakitnya ya kutu kebul, ulat, terus kecabuk ataupun yang lainnya ya. Pokoknya teman-teman ketika ada penyakit ya, teman-teman bisa lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ya. Itu saya lakukan rutin setiap 15 hari sekali ya. Ini yang umur 3 tahun yang sudah berbuah seperti ini ya teman-teman. Ini jenis peluang ya, ini ada 1 kilo teman-teman. Nah, jadi sayang ya ketika teman-teman mau berbudidaya pohon alpokat tapi tidak tahu ilmunya ya. Ini saya berbagi bagaimana cara sukses budidaya pohon alpokat. Apa yang saya bagikan ini bisa digunakan atau bisa dibuat bahan-bahan perbandingan ketika teman-teman mau menanam pohon alpokat ya ini. Sekali lagi sebelum saya tutup, biar teman-teman paham ya, saya ulangi ya. Ketika teman-teman menanam mau menanam itu media yang baik itu perbandingan sekam, pupuk kandang, puradan dan NPK ya. Terus nanti setelah umur 3 bulan setelah tanam baru diberi pupuk NPK setiap 1 bulan sampai umur 2 tahun ya. Terus pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali teman-teman. Ini hujan ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini saya agak ngeyup ataupun agak ya cari-cari yang tidak ada, yang tidak kehujanan ya. Tadi kita sampai pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang saya berikan setiap 6 bulan sekali. Untuk pencegahan perawatan kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan perekat pupuk daun itu selama 15 hari sekali. Terus teman-teman ketika musim kemarau ya harus ada air ya. Teman-teman bisa melakukan penyiraman. Sebelum teman-teman melakukan penyiraman, teman-teman bisa lakukan penggemburan ya untuk tempat ring penyiraman saat musim kemarau ya. Terus saat musim penghujan itu jangan sampai pohon alpokat itu kebanyakan air ya, biar bisa mengakibatkan air hujan bisa mengakibatkan pohon alpokat kita mati. Terus lakukan penggemburan setiap 1 tahun minimal itu 2 kali ya. Tapi di tempat saya yang lakukan itu penggemburan setahun 2 kali. Teman-teman bisa melakukan penggemburan 2 kali, 4 kali ya ketika sekaligus membersihkan gulma seperti ini ya. Terus teman-teman bisa melakukan pruning, potong pucuk, dan lain-lainnya ya. Jadi jangan teori saja ya teman-teman, sebaiknya punya ilmu, teori langsung praktek gitu teman-teman ya. Ini yang jenis kendil ya, baru berbuah ya. Kemarin yang ini berbuah tapi banyak yang rontok karena sudah memasuki musim penghujan ya. Ini ada beberapa, ada 3 yang sisa teman-teman, ini jenis kendil ya. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham nanti bisa tanya ya. Nanti teman-teman kalau punya pohon alpokat yang tidak bisa berbuah, teman-teman bisa lakukan pembuahan menggunakan MKP sama top kalsi ya. Kita sudah melakukan pembuahan menggunakan MKP, alhamdulillah berhasil. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Yang berhasil karena ketika kita lakukan pemberian MKP 1 bulan langsung berbuah. Yang tidak berhasil itu kita lakukan pemberian MKP 2 bulan 3 bulan langsung ada hujan. Jadi bunganya itu saat memasuki musim penghujan banyak yang rontok. Ini salah satu pemberian pembuahan menggunakan MKP yang berbuah tapi tidak begitu lebat teman-teman. Saya kira untuk berbagi bagaimana cara sukses berbudidaya pohon alpokat skala kebun ataupun skala kecil ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua ya. Karena ini hujan ya, jadi tidak kita teruskan teman-teman. Mungkin lain kali kalau ada waktu akan kita sambung lagi ya. Ini sebelum kita tutup, ini jenis alpokat kendil yang baru berumur 1 tahun tepat hari ini ya. Yang ini
alpokat jenis peluang yang baru kita tanam sekitar 3 bulan 4 bulan ya. Sekali lagi ya, seperti ini, setelah kita tanam umur 3 bulan 4 bulan ini lakukan pemberian pupuk NPK sebanyak 1 genggam, ataupun bisa dikira-kira melihat kondisi pertumbuhan pohon alpokat diberi selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kita berikan pemberian pupuk NPK itu 3 bulan sekali ya. Setelah umur 3 tahun teman-teman bisa memberi pupuk NPK itu sebanyak 3 on sampai setengah kilo, karena kita pemberiannya 3 bulan sekali. Pemberian pupuk kandang itu kita lakukan setiap 6 bulan sekali ya, ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Untuk pemberian pupuk kandang pada tanaman alpokat, dipendam ataupun tidak dipendam, pengalaman kami ini selama 3 tahun tidak ada resiko sama sekali. Berbeda ketika teman-teman menanam pohon durian, jangan sekali-kali memendam pohon alpokat, karena pengalaman kami kita menanam pohon durian baru umur 2 tahun kita lakukan pemberian pupuk kandang, kita pendam itu daunnya pada gosong gitu ya. Oke ya, salam pertanian.